Kita send. Nah, di sini komponen loadingnya udah muncul ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk cek emailnya. Masih terkirim apa enggak. Kita refresh. Oke, emailnya masih terkirim. Nah, halo guys, kembali lagi di channel Biruni Dev, channel tentang web development dan coding project. Di video ini kita akan belajar cara membuat kontak form yang bisa mengirim email tanpa ngoding backend sama sekali. Nah, platform yang akan kita gunakan adalah formspree.io. Platform ini memiliki 3 pricing. Yang pertama gratis, yang kedua $10 per bulan, dan yang ketiga $40 per bulan. Nah, di sini kita akan pakai yang gratis saja ya. Oke, langsung aja kalian masuk ke formspree.io. Nah, di sini websitenya. Nah, kalian langsung bisa membuat akun. Nah, setelah membuat akun baru, kalian bisa langsung membuat form baru ini. Klik new form, dan kalian kasih nama formnya. Di sini misalkan portfolio website form. Setelah itu kalian create form. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan instruksi seperti ini ya, untuk menggunakan formnya. Jadi kita tinggal kopas ini, setelah itu kita bisa langsung mengirim email ke email tujuan kita. Oke, langsung aja kita ngoding di VS Code ya. Sebelum masuk codingan, saya akan menunjukkan demo aplikasi yang akan kita buat ya. Nah, jadi di sini ada full name, email, subject, dan message. Ketika kita memasukkan email di sini, oke, dan di sini misalkan seperti ini ya pesannya. Hello, this is a message from demo app. Nah, kita send. Nah, setelah itu dia akan menuju ke halaman terima kasih ya. Oke, nah setelah itu kita akan coba cek email kita. Nah, di sini ada submission baru dari Formspree. Nah, isinya adalah konten yang sebelumnya kita masukin di sini, di aplikasi kontaknya. Nah, jadi ini udah berfungsi. Nah, jadi kita akan membuat aplikasi yang sama ya. Oke, kita akan langsung masuk ke codingan. Untuk UI-nya saya menggunakan Tailwind CSS. Untuk kalian yang belum paham, nggak apa-apa, kalian tinggal ikutin aja. Caranya hampir sama seperti Bootstrap. Dan kita tidak menginstal Tailwind-nya, melainkan kita cuma menggunakan CDN-nya. Jadi biar cepat ya. Nah, di sini. Oke, kita buat project VS Code-nya dulu. Oke, di sini saya udah membuat project baru. Nah, saya akan membuat file HTML-nya. Index.html. Setelah itu saya akan mulai ngoding HTML. Tanda seru, enter. Nah, ini kita bisa ganti title-nya. Kontak form app. Oke, nah kita bisa menginstal Tailwind-nya di sini ya. Masukin CSS-nya. Oke, ini kita copy. Kita taruh di sini. Kita save. Nah, untuk kontennya kita bisa ngambil di Tailblocks. Nah, untuk kalian yang belum tahu, Tailblocks adalah sebuah website yang bisa kita gunakan untuk ngoding Tailwind secara cepat ya. Jadi kita udah disediakan komponen-komponen seperti ini. Nah, kita akan ngambil yang ini. CTA yang ketiga ini. Kita bisa view code. Setelah itu kalian copy semua kodenya. Ini biar cepat ya. Kalian save di sini. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita ubah. Misal ini ya. Kontak form ke kontak us, kontak me deh. Setelah itu untuk tulisannya terserah ya, kalian bisa menambahkan tulisan. Nah, di sini kalian bisa langsung ke bawah P ini, masuk ke div. Nah, di sini ada flex. Kalian hapus aja. Oke, setelah itu ini kalian ganti 1/3. Terus yang SM ini kalian hapus. Oke, seperti ini ya. Nah, yang item ends kalian juga hapus. Nah, sisakan seperti ini ya. Nah, ini flex call juga kalian hapus. Oke, kita akan jalankan file HTML ini ya. Nah, saya menggunakan live server. Untuk kalian yang belum tahu, live server digunakan untuk membuat server development ya. Nah, jadi kita bisa membuat server development lokal dengan live server ini. Nah, keuntungannya adalah kita tidak perlu mereload ketika kita nge-save codingan kita. Jadi kita nggak perlu refresh gitu ya.
Oke, langsung aja kalau kalian udah install, kalian klik kanan, Open with Live Server. Nah, di sini udah muncul tampilannya. Setelah itu kita akan edit beberapa ya. Misalkan di sini kita hapus BG Gray, kita ganti jadi BG White, karena kita pengen backgroundnya putih. Setelah itu untuk button, kita bisa menambahkan MT3, biar dia memiliki jarak ya. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan wave full, biar dia memiliki width yang full ya. Setelah itu ini kita ganti submit send my message. Nah, untuk warnanya kita bisa ganti ke BG red ya, biar sama ya. Oke. Nah, di sini kita ganti juga BG red. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita bisa menambahkan beberapa input. Di sini saya akan menambahkan subject. Oke, subject seperti ini. Dan message. Ini kita membuat text area. Oke. Message seperti ini. Oke, kita bisa save. Nah, kita akan mendapatkan layout seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian tinggal masukin formnya. Jadi, di sini masih belum ada form ya. Kita harus buat dulu formnya. Misal di sini, form. Nah, ini kalian taruh bawah. Nah, di sini kalian bisa langsung masukin URL yang kalian dapat dari Formspray. Oke. Kalian masuk ke website Formspray, terus kalian cari yang integration. Setelah itu kalian copy URL ini, endpoint-nya. Kalian copy, kalian masukin ke sini. Nah, sebelum kita ngirim email, kita harus memasukkan name-nya. Nah, di sini name-nya udah ada. Nah, ini name-nya full name, name-nya email, subject, message. Nah, jadi usahain name-nya ini udah betul ya. Sekarang kita bisa menambahkan type submit di sini. Oke, kita bisa save. Kita refresh, kita coba ya. Hello test. Oke, kita send. Nah, di sini ada pemberitahuan dari Formspray-nya kalau metodenya harus pause ya. Nah, kita ganti dulu. Method pause. Oke. Oke, kita ulangi, kita refresh. Hello test. Kita send. Nah, dia akan muncul halaman terima kasih seperti ini ya. Nah, ini defaultnya dari Formspray. Sekarang kita cek email kita. Nah, di sini ada email masuk ya dari Formspray, portfolio website form. Nah, di sini kalian bisa lihat data-datanya sama seperti data yang kita kirim sebelumnya. Nah, jadi ini formnya udah berfungsi. Nah, kenapa ini muncul seperti ini? Karena kita tidak bisa mengcustom redirect page-nya. Jadi Formspray tidak mengizinkan kita untuk mengganti URL redirect ini, kecuali kita menggunakan akun yang berbayar ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk ngakalin ini ya. Jadi kita bisa bikin redirect page sendiri ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan Ajax. Cuman kekurangan dari cara ini adalah kita tidak tahu emailnya terkirim apa enggak. Jadi kita tidak bisa melihat respons dari Formspray karena kita hanya mengirimkan request saja ya. Jadi kita tidak bisa menerima respons dari Formspray karena emang tidak diizinkan. Tapi nggak apa-apa buat latihan ya. Kita bisa langsung ke index.html. Setelah itu kalian buat folder baru, misalkan di sini JS. Terus kalian buat file namanya script.js. Nah, di sini kita akan membuat Ajax-nya. Oke, di sini saya akan membuat ID untuk formnya. Misal di sini contact form. Nah, setelah itu kita akan pindah ke JS. Nah, di sini kita harus mengambil kontak formnya dulu.
get element by ID, contact form, seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung event listener ya, add event listener, submit. Jadi ketika ada submit, dia akan manggil callback yang di sini ya. Oke, di sini kita langsung aja prevent default biar dia nggak refresh atau ngirim ke defaultnya. Setelah itu kita bisa mengambil URL-nya. Nah, URL-nya kita bisa dapat dari action ya. Yang di sini, action, target action. Nah, ini adalah cara untuk mendapatkan atribut yang ada di HTML ini. Jadi menggunakan target action. I-nya dari sini ya, artinya event. Oke, setelah itu kita bisa mengambil form datanya. Nah, jadi untuk mengambil form data yang kita isi di sini, kita bisa menggunakan new form data, terus elemen formnya. Kita tinggal kontak form seperti ini. Oke. Setelah itu kita bisa langsung fetch URL method post seperti ini. Bodinya form data. Setelah itu modenya no course. Nah, kalau kita udah ngeset no course, berarti kita ibaratnya nembus itu ya, nembus domain form spree-nya dan kita tidak mendapatkan respons apapun. Oke, setelah itu kita bisa melanjutkan promise ini. Then, function seperti ini dan dia akan pindah ke URL thank you misalnya. Oke, jika ada error, kita bisa langsung alert errornya. Error kurang. Oke, misal seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat halaman thank you-nya. Oke, di sini kalian langsung aja buat file HTML. thankyou.html. Setelah itu kalian bisa langsung buat HTML seperti ini. Ganti title-nya. Setelah itu kalian bisa langsung ambil tailwind-nya. Ini saya ambil. Paste di sini. Nah, untuk kontennya, kalian bisa langsung ke tail blocks. Kita cari yang cocok ya. Nah, kita bisa pakai yang ini. Ini kita ganti ke merah. Setelah itu kalian view code, kalian ambil kodenya. Oke, kita paste di sini. Nah, ini tulisannya kita ganti. Thank you for contacting me. Setelah itu ini kita bisa hapus. Dan ini kita bisa ganti go back. Nah, ini kita ganti menggunakan tag seperti ini ya. Itu href index.html. Kita save. Kita bisa cek di sini. thankyou.html. Nah, di sini kita bisa menambahkan gambar. Kalian bisa menggunakan gambar apapun ya, bebas. Saya akan memasukkan di folder assets. Saya paste di sini. Nah, ini adalah gambar yang saya gunakan. Setelah itu, kita bisa masukin gambarnya di sini. Assets, thank you, image png. Nah, seperti ini ya halaman thank you-nya. Oke, setelah itu kita bisa langsung ke index.html. Nah, di script.js kita langsung aja tambahin window, location, href, thankyou.html. Seperti ini ya. Oke, kita save dulu. Oke, sebelum kita coba, kita harus masukin script.js-nya. Di paling bawah, seperti ini. Oke, kalian masuk ke JS, script.js. Oke, kita refresh. Kita coba lagi. Send my message. Nah, sekarang dia udah menggunakan halaman thank you-nya kita ya. Oke, kita bisa cek di email. Nah, di sini emailnya udah masuk ya. Tes 4. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan loading di sini ya. Biar ada UI interaction-nya. Oke.
Untuk loading saya menggunakan spinner dari Tailwind ya. Jadi saya udah membuat scriptnya. Kalian bisa langsung kopas aja. Nah, ini adalah scriptnya. Nah, di sini dia membutuhkan class loader ya. Kita bisa membuat CSS-nya dulu. New folder, CSS, style.css. Nah, ini adalah kode CSS-nya. Saya nggak bakal bahas CSS-nya, jadi kalian bisa langsung ambil aja. Oke, seperti ini. Oke, ini udah muncul bulatnya. Nah, ini ada yang kurang karena kita masih belum menambahkan CSS di dalam HTML-nya. Oke, langsung aja kita tambahkan link CSS style.css. Save. Nah, sekarang dia udah muncul loadingnya. Nah, ini kita bisa gunakan di JavaScript ya. Kalian masuk ke script.js. Setelah itu kalian ambil loadernya. Dokumen. Kita menggunakan query selector. Karena kita akan mengambil kelasnya. Loader seperti ini. Setelah itu kita bisa menghilangkan loadernya ketika pertama kali halaman dimuat ya. Jadi biar dia sembunyi dulu. Loader style display none. Ini untuk menyembunyikan loadernya. Setelah itu ketika submit, kita akan memunculkan loadernya. Display block. Seperti ini. Kita bisa langsung matiin setelah kita berhasil mengirim formnya. Oke, seperti ini ya. Kita save, kita refresh, kita coba lagi. Kita send. Nah, di sini komponen loadingnya udah muncul ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk cek emailnya. Masih terkirim apa enggak. Kita refresh. Oke, emailnya masih terkirim. Nah, seperti ini ya. Oke, itu tadi cara mengirim email tanpa coding backend. Semoga bermanfaat ya. Jika ada saran atau ide-ide konten lainnya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sebagai penutup, saya kasih kesempatan untuk kalian yang ingin donasi sebagai bentuk support kalian. Kalian bisa donasi ke saweria.co. Linknya ada di deskripsi. Donasi kalian akan digunakan untuk membayar biaya operasional seperti peralatan atau koneksi internet. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.